Selamat datang pembelajar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi klasifikasi hak kekayaan intelektual. Untuk itu disimak sampai akhir ya. Berdasarkan WIPO, The Creation of the Human Mind, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta, copyright, dan hak kekayaan industri, industrial property right. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sifat hak cipta, 1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. 2. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, bila dialihkan harus tertulis, bisa dinotaris atau di bawah tangan. 3. Hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta hak eksklusif yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, seni, rekaman, siaran, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hasil ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, UU Hak Cipta No. 19/2002, adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni dan hak cipta sastra yang mencakup a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan, layout, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain, b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, d. musik, lagu dengan atau tanpa teks, e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas, seni patung dan seni terapan, g. arsitektur, h. peta, i. seni batik, j. fotografi, k. sinematografi, l. terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Hak kekayaan industri, industrial property right, adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri, industrial property right, meliputi 1. Hak paten. 2. Hak merek. 3. Hak varietas tanaman. 4. Rahasia dagang. 5. Desain industri. 6. Desain tata letak industri terpadu. 7. Indikasi geografi. 1. Hak paten. Hak paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 2. Hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut UU Nomor 15 Tahun 2001. Sedangkan pengertian dari hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 3. Hak varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman, PVT, atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan, mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan, dan material yang dipanen, bunga potong, buah, potongan daun, dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena 1. Pewarisan, 2. Hibah, 3. Wasiat, 4. Perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau 5. Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
4. Rahasia dagang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Adapun yang dimasukkan ke dalam informasi teknologi adalah sebagai berikut. Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi, informasi tentang produksi, proses, dan informasi mengenai kontrol mutu. 5. Desain industri. Desain industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. 6. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Kriteria DTLST yang mendapat perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Tentu saja, desain industri harus terdaftar pada Ditjen HKI untuk memperoleh perlindungan. 7. Indikasi geografi, geographical indication. Indikasi geografi merupakan tanda yang menunjukkan asal-muasal suatu barang. Biasanya hal ini dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam dan faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Untuk absensi silahkan tulis nama dan menjawab. Buatlah contoh dari hak paten, hak merek, hak varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak industri terpadu, indikasi geografi. Terima kasih sudah belajar. See you next time and enjoy.